Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Baik anda sekalian, pada kesempatan kali ini pada video pembelajaran prakarya untuk kelas 8 tentang budidaya satwa harapan. Jadi perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan atau bahan hewan laboratorium. Apakah kalian pernah melihat satwa harapan di sekitar lingkunganmu? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Jadi melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak sekarang ini. Jadi pada materi budidaya satwa harapan ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang A, komoditas satwa harapan, B, menentukan komoditas satwa harapan, yang C, kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya, D, persiapan sarana dan peralatan budidaya, E, tahapan budidaya satwa harapan, dan F, mempraktikkan tahapan budidaya satwa. Kita lihat yang poin A, yaitu komoditas satwa harapan. Jadi satwa harapan dapat didefinisikan sebagai binatang atau satwa sebagai binatang yang sudah biasa dipelihara atau diternakkan dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Timbulnya istilah satwa harapan merupakan perkembangan usaha peternakan pada upaya perluasan jenis-jenis hewan yang diusahakan untuk diambil hasilnya. Contohnya adalah burung seperti burung puyuh, ayam hutan, dan sejenisnya, atau dalam bentuk reptil seperti kata, ular, buaya, atau penyu, serangga seperti lebah, semut, jangkrik, dan kupu-kupu, dan ungulata seperti gajah, banteng, rusa, dan anoa. Baik, inilah contoh gambar hewan-hewan yang biasanya menjadi satwa harapan, ya, dari serangga seperti jangkrik, semut rangrang atau ulat sutra, serta binatang melata seperti cacing tanah atau bekicot. Yang B, menentukan komoditas satwa harapan. Jadi dalam menentukan komoditas satwa harapan, hal-hal yang perlu kita perhatikan antara lain ketersediaan hewan di lingkungan sekitar, kemudahan pemeliharaan, ketersediaan pakan, ketersediaan tempat beternak, kemampuan untuk memeliharanya, potensial pasar yang tersedia, serta keuntungan finansial yang akan diperoleh. Yang C, kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya. Kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya satwa harapan tergantung pada sifat atau kebiasaan satwa di habitat aslinya. Jadi kalau kita ingin memelihara satwa harapan ini, harus kita ketahui dulu sifat atau kebiasaan yang berada di lingkungan aslinya. Seperti kandang, sarana dan peralatan yang dibutuhkan satu jenis satwa berbeda dengan yang dibutuhkan jenis satwa yang lain. Jadi antara hewan yang seperti serangga dengan binatang yang lain itu sarana atau kandangnya atau peralatan yang dibutuhkannya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disatukan. Contoh antara burung dan juga serangga disatukan, itu tidak bisa dijadikan sebagai satwa harapan. Bahkan bisa jadi hewan tersebut tidak tumbuh, bahkan bisa mati. Bahan, ukuran, dan cara yang digunakan untuk membuat kandang satwa juga berbeda-beda. Ada satwa yang suka kabur sehingga kandangnya tidak boleh bersentuhan dengan benda lain. Ada satwa yang cenderung menjadi makanan predator lain sehingga kandangnya harus dilindungi dari jalan predator. Ya, ini seperti kalau binatang melata seperti ular dan burung atau unggas-unggas lainnya yang biasanya kita jadikan sebagai satwa harapan yang ada di lingkungan kita. Bisa jadi si predator ini adalah si ular, akan memangsa daripada hewan yang kita ternak sebagai satwa harapan yang akan bisa bernilai ekonomis, seperti burung atau binatang yang menjadi kelemahan daripada
hewan si ular tersebut. Tempat makan atau minum yang harus disediakan berbeda-beda karena jenis makanan juga berbeda-beda. Sistem pengandangan ternak hias tersebut akan mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik atau ciri-ciri sarana dan peralatan budidayanya. Selanjutnya, untuk anak-anak Ustaz sekalian, tugas kelompoknya yang akan Ustaz berikan adalah silakan dilihat tabel berikut ya. Pertanyaan, adakah pengamatan terhadap budidaya satwa harapan di lingkungan sekitarmu? Nomor 2, amati dan tanyakan kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya yang diperlukan untuk mulai melakukan budidaya satwa harapan. Yang 3, hasilnya catatlah dalam kolom seperti pada lembar kerja berikut. Jadi tugasnya antum adalah untuk meneliti tentang jenis satwa harapan yang ada di lingkungan antum. Jadi prosesnya ya seperti yang ada nomor 1, adakah pengamatan budidaya satwa harapan di lingkungan sekitarmu. Perhatikan seperti orang membudidaya jangkrik atau orang yang membudidaya burung puyuh atau ayam juga bisa kalau sekiranya ada di sekitar antum. Selanjutnya, persiapan sarana dan peralatan budidaya. Jadi kalian telah memilih komunitas satwa harapan yang akan dipelihara. Lihat hasil pengamatanmu, pasti ada kesesuaian antara jenis satwa dengan kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidayanya. Dengan demikian, kalian akan dapat mempersiapkan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan sesuai dengan ternak yang kalian pilih. Jadi tugas yang tadi tidak perlu dikerjakan, silakan kerjakan tugas individu yang ada di poin D berikut. Jadi silakan adakan pengamatan, pelajari sarana dan peralatan budidaya ternak jenis komunitas satwa harapan yang akan kamu budidayakan. Contoh, kalau di rumah antum ada ayam, bisa dijadikan sebagai bahan pengamatan. Atau kalau antum punya tetangga yang punya membudidayakan ayam atau katakanlah unggas ataupun sejenis hewan melata yang lainnya yang dijadikan sebagai satwa harapan dan sebagai bahan penunjang ekonomi masyarakat, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan pengamatan. Tahapan budidaya satwa harapan. Salah satu tahapan budidaya dan pengembangan satwa liar menjadi komoditi satwa harapan adalah melalui domestikasi atau penangkaran. Prinsip konsep penangkaran adalah pemeliharaan dan perkembangbiakan sejumlah satwa liar yang sampai pada batas-batas tertentu dapat diambil dari alam, tetapi selanjutnya pengembangannya hanya diperkenankan diambil dari keturunan-keturunan yang berasal dari penangkaran tersebut. Ada 4 syarat untuk mengembangkan komoditi domestik melalui penangkaran agar diperoleh hasil maksimal, yaitu sebagai berikut. Objek atau satwa liar perlu memperhatikan populasi yang di alam apakah mencukupi atau tidak, kondisi spesies, ukuran badan, perilaku, dan proses pemeliharaan serta pemanfaatannya. Penguasaan ilmu dan teknologi meliputi pengetahuan tentang ekologi satwa liar serta dikuasainya teknologi yang sesuai dengan keadaan perkembangan dunia. Berikutnya, tenaga terampil untuk menggali dasar ekologi ataupun cara pengelolaan pada proses penangkaran. Yang berikutnya, masyarakat berkaitan dengan sosial budaya dan diharapkan sebagai sasaran utama dalam proses pemasaran produk. Berikut contoh tahapan budidaya jangkrik. Jadi yang diperlukan untuk budidaya jangkrik: persiapan sarana dan peralatan, penyiapan bibit, sistem pemulihan biakan, reproduksi dan perkawinan, proses penetasan, pemberian pakan, pemeliharaan kandang, perawatan ternak, sanitasi atau kebersihan, dan tindakan preventif, pengontrolan hama dan penyakit, serta panen. Berikut tahapan budidaya semut rangrang. Penyiapan sarana peralatan, penyiapan bibit koloni, membuat kandang, menebarkan bibit koloni, pemberian pakan, permanenan kroto. Kroto itu adalah jenis daripada semut rangrang yang akan dikembangbiakan.
F. Mempraktekkan tahapan budidaya satwa. Jadi setelah antum mempelajari tahapan budidaya satwa harapan, mungkin kalian merasa asing dengan tahapan tersebut, terutama dengan satwa yang dibudidayakan. Oleh karena itu, untuk latihan satwa harapan, kalian perlu memahami satwa yang tidak asing atau tidak terlalu sulit diperoleh dari alam sekitarmu. Jadi tugas yang poin D itu silahkan dikerjakan dan lakukan pengamatan yang ada di lingkungan antum. Waktu diberikan 1 pekan dari proses pembelajaran ini. Pekan depan silahkan dikumpulkan melalui WA Ustadz pastinya untuk mengumpulkan hasil pengamatan antum. Barakallahu fikum jami'an. Barangkali ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.